Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII menggeruduk kantor Pemkab dan kantor DPRD Kabupaten Tuban Rabu siang. Demo berlangsung ricuh saat pengunjuk rasa berusaha mengadang mobil yang diduga ditumpangi Bupati Tuban. Unjuk rasa ricuh saat puluhan mahasiswa dari PMII Tuban menghadang mobil yang diduga ditumpangi Bupati Tuban keluar dari kantor DPRD Kabupaten Tuban. Petugas berusaha menyingkirkan mahasiswa yang menghalangi mobil sehingga terjadi kericuan. Satu persatu mahasiswa dibawa petugas. Sebelumnya puluhan mahasiswa ingin masuk ke kantor Pemkab Tuban namun dihalau barikade polisi sehingga terjadi saling dorong. Pengunjuk rasa ingin menyerahkan rapot merah Bupati Tuban Aditya Halindra Fariski yang dinilai berkinerja buruk dalam penanganan kemiskinan, stunting, serta permasalahan dunia pendidikan, apalagi Bupati juga dianggap anti kritik. Banyak beberapa tuntutan, Pak. 5 besar diantaranya. Yang satu, angka kemiskinan Tuban ini mencapai 178.000 jiwa yang ada di Kabupaten Tuban, Pak. Yang kedua, ada sebuah permasalahan besar di angka pendidikan. Angka pendidikan kita, angka putus sekolah kita sampai ke 3.900-an sekian jiwa. Maka dari itu, beberapa permasalahan ini seharusnya mampu digaungkan oleh kaum masyarakat. Bukan hanya permasalahan yang sekiranya kecil dan bisa diperselesaikan. Yang nomor 3, kita melihat angka stunting kita, prevalensinya itu melampaui daripada angka nasional. Ini seharusnya masyarakat dan terutama Kabupaten Tuban harus mampu mencegahnya. Kesal aksinya terhalau dan tidak ditemui Bupati Tuban, mahasiswa kemudian memasang banner raport merah Bupati di bawah patung Ledda Sucipto. Hal ini agar masyarakat bisa melihat kemandulan program orang nomor 1 di Tuban tersebut. Sapari Randuwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, tim ahli dari Institut Teknologi Nasional Malang, BMKG, dan BPBD Sumeneb meyakinkan warga suara ketukan dari dalam tanah yang disertai getaran tidak akan menimbulkan gempa bumi. Walau demikian, para ahli tersebut belum bisa memastikan penyebab munculnya fenomena tersebut. Tim ahli dari Institut Teknologi Nasional ITN Malang diterjunkan ke lokasi munculnya suara misterius ketukan dari dalam bumi disertai getaran di Desa Muncek Tengah, Kecamatan Lenteng, Sumeneb. Petugas memasang alat geolistrik guna mengecek kondisi alam di lokasi. Tim ahli dari ITN menyatakan kondisi alam di sekitar suara ketukan dikatakan rawan bencana, angin kencang atau banjir rob. Namun bencana alam seperti gempa bumi seperti yang dikhawatirkan warga sangat tidak beresiko. Saya lihat di sini itu rawan bencana, tapi sebenarnya bencana geologi itu nomor sekian. Bencana nomor satunya kan seperti misalkan ada angin atau banjir rob. Jadi ketika ada ini, wah baru lagi ini berarti kan kita harus tidak berarti kegempaan. Betul, kegempaan ada tapi nomor sekian. Karena gempa di Sumeneb juga tidak banyak yang terasa. Saat ini aktivitas warga di sekitar lokasi kembali normal. Mereka sebelumnya dilarang beraktivitas di sekitar lokasi guna penelitian. Seperti itu. Ini dengan kedatangan tim ITN ini seperti apa ini ke depan? Jadi untuk tim ITN ini sebenarnya untuk melengkapi data. Jadi kemarin itu kan pakai alat seismograf mungkin ya. Sekarang ini mereka juga pemetaan lihat kondisi di sini, batuannya seperti apa dan lain-lain juga. Geolistrik juga pakai alat geolistrik. Tapi ini tidak bisa serta-merta mengetahui penyebab sebenarnya. Cuma ini menjadi tambahan data sehingga nantinya bisa diolah sehingga bisa diketahui apa penyebab sebenarnya. Tim ahli BMKG, ITN Malang, dan BPBD Sumeneb hingga kini belum bisa memastikan munculnya suara ketukan yang disertai getaran dari dalam tanah karena masih terus dalam proses penelitian. Faturasi melaporkan dari Sumeneb. Saudara, gagal menanjak, truk kontainer bermuatan 17 ton kulit sapi mundur dan terguling di Magetan. Kontainer yang menutup separuh badan jalan mengakibatkan lalu lintas macet. Pemotor perempuan yang berusaha menerobos kemacetan terjatuh. Seorang perempuan pengendara motor yang berusaha menerobos kemacetan terjatuh di Jalan Samudra, Kabupaten Magetan, Rabu pagi. Petugas menolong pemotor dan kedua anaknya.
Kemacetan panjang ini terjadi akibat kontainer terguling hingga menutup separuh badan jalan. Truk kontainer yang dikemudikan Sumarwan, 45 tahun asal Bojonegoro, membawa 17 ton kulit sapi melaju dari arah Surabaya menuju kota Magetan. Di jalan menanjak, truk mengalami patah as. Akibatnya truk berjalan mundur dan terguling. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tanya itu mau nanjak ini asnya putus, remnya nggak mampu nahan, akhirnya mundur. Langsung saya kasihkan jalur kiri, tapi di bawah, di belakang kan banyak mobil. Kita cari aman, kalau ini kan nggak ada korban, cuman laka sendiri lah. Ini dari mana mau kemana ini? Dari Surabaya mau ke kawasan Ligi. Ngangkut apa ini, Mas? Kulit. Saat ini memang kita berada kondisi udara belum kita evakuasi dan memang belum terjadi kecelakaan. Saat ini langkah yang akan saya ambil adalah melakukan proses evakuasi dulu. Kita mendatangkan tim derek dari Madiun karena memang kapasitasnya besar sehingga harus membutuhkan derek ya kapasitas besar. Guna mengurai kemacetan, polisi memberlakukan sistem buka tutup jalur. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Saudara, operasi pasar sembako yang digelar di Sperindak, Kota Pasuruan diserbu warga. Hal ini terjadi karena selama hampir sepekan harga sembako terus naik signifikan, terutama beras jenis medium. Sejak Rabu pagi, warga langsung membentuk antrean panjang di depan tenda operasi pasar di Sperindak yang digelar di halaman gedung olahraga Untung Suropati, Kota Pasuruan. Agar tidak menimbulkan kericuan, petugas di Sperindak membagikan kupon terlebih dahulu. Dengan kupon itu, warga bisa membeli sembako di tenda tersendiri. Tingginya antusiasme warga diduga karena melonjaknya harga sembako selama sepekan terakhir. Harga beras jenis medium di pasaran dari Rp49.000 per kilogram jadi Rp56.000. Sedangkan minyak goreng di pasaran dijual antara Rp15.000 hingga Rp17.000 per liter. Namun dalam operasi pasar ini, beras medium dijual hanya Rp43.000 per 5 kg dan minyak goreng dijual seharga Rp13.500 per liter. Antri sembako. Terus harganya gimana, Bu? Harganya mantap. Kalau di pasaran sendiri harganya tinggi atau gimana, Bu? Tinggi, Pak. Untuk beras sekarang berapa, Bu? 43. Kalau yang ini, kalau dijual di operasi pasar ini berapa? 58. 58. Iya. 5 kilo. Iya. Terus untuk yang minyak, Bu? Kalau yang minyak 15. Kalau di pasaran berapa, Bu? Ya 15 di pasaran, kalau di sini 13.500. Ini berarti lebih murah. 2 hari menggelar operasi pasar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan telah menggelontorkan sebanyak 150 karton minyak goreng dan 16 ton beras medium. Ini merupakan peran serta pemerintah bekerja sama dengan Bulog agar masyarakat Kota Pasuruan bisa mendapatkan beras kualitas bagus dengan harga yang lebih miring dibandingkan di pasaran. Satu hari berapa ton yang dikeluarkan? Satu hari kuota kita itu untuk beras 6 ton. 6 ton, kemudian untuk minyak kemarin kita siapkan 50 karton, hari ini kita siapkan 100 karton. Nantinya operasi pasar sembako digelar di sejumlah titik secara bergantian hingga harga sembako terutama beras turun di pasaran. Dan Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Menyambut kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia, puluhan nelayan di Lumajang mengikuti lomba dayung perahu rakit bambu. Peserta adu kecepatan mendayung perahu untuk mengambil bendera merah putih yang terpasang di tengah danau. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda.
Beginilah keseruan peserta lomba balap perahu rakit keramba di Danau Ranu Klakah, Desa Tegal Radu, Kecamatan Klakah, Lumajang. Para peserta berlomba mendayung perahu sejauh 100 meter ke tengah danau demi membawa pulang bendera merah putih. Para peserta yang berhasil sampai lebih dulu di garis finish dinyatakan sebagai pemenangnya. Para nelayan antusias dan senang mengikuti lomba yang digelar paguyuban nelayan keramba ini. Ya kesenangan tiap tahun, Pak. Karena jarang-jarang. Iya. Kesulitannya apa tadi ketika ikut lomba? Kesulitannya? Kuirnya gini tuh, Pak. Kenapa? Gak bisa, sakit sini, Pak. Sakit. Tapi senang ya? Senang. Panitia meletakkan bendera merah putih di tengah danau sebagai bentuk penghormatan pada para pahlawan saat memperjuangkan kemerdekaan Ibu Pertiwi. Paling unik, katakanlah seperti itu, paling unik dan jarang sekali dilombakan di desa-desa ataupun di kota-kota yang lain. Ini saja sebetulnya dulu pernah ada, itu terakhir di sini itu 2013. Jadi teman-teman ada yang punya inisiatif, kenapa sih di sini ada banyak rakit, ada banyak getek, katakanlah kenapa kok nggak dilombakan? Ayo monggo bareng-bareng. Ternyata alhamdulillah masyarakat juga mendukung dengan itu semua. Lomba yang digelar selama 2 hari ini merupakan rangkaian peringatan Hari Raya Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia, sekaligus menjaga silaturahmi di komunitas nelayan keramba danau. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Sensasi rasa unik kopi yang difermentasi dengan madu di Jombang. Saudara, simak informasi selengkapnya seusai iklan.